Halo homeowner maupun calon homeowner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kamu ya tentang pembelian properti. Sering dan banyak terus-menerus saya mendapat pertanyaan, Pak Willy, kita lebih baik beli propertinya rumah dulu atau apartemen dulu ya? Nah, itu yang sering saya dapat pertanyaan seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya mau share ya masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Ya tentu aja ya berdasarkan pada ya posisi saya di Jakarta ya, di mana memang di sini banyak apartemen dan tentu aja banyak rumah. Ya, sebenarnya kalau untuk berbicara apa yang menjadi jawaban dari semua ini, ya tentu semuanya bergantung kembali lagi kepada kamu sendiri masing-masing. Ya, semua itu ya tentu aja berawal dari apa yang menjadi rencana kehidupan kamu. Ya, apa rencana aktivitas kamu sekarang dan nantinya. Ya, minimal kamu sudah bisa membayangkan 5 atau 10 tahun ke depan ya, dan itu menentukan properti apa yang akan kamu pilih. Ya, misalnya kalau hari ini kamu belum menikah dan nantinya mau menikah, ya tentunya kamu harus mempertimbangkan ya apakah itu rumah atau apartemen. Ya kalau kamu pilih apartemen ya tentu aja itu nggak masalah ya buat kamu yang saat ini belum menikah. Tapi ketika kamu nantinya pasti akan menikah, ya tentunya kamu harus memikirkan apakah apartemen kamu cukup besar ya, atau ya sekiranya apakah keuangan kamu cukup untuk membeli rumah, ataupun juga misalnya ya sebaliknya apakah ya posisi lokasi dari rumah atau apartemen itu yang menunjang kegiatan kamu, termasuk juga pasangan kamu nantinya. Ya sekiranya ya memang kita sering mendengar bahwa dalam properti itu ya lokasi itu memegang peranan yang paling penting ya, karena dengan lokasi yang strategis tentunya ini akan memberi kemudahan ya. Misalnya kalau hari ini kamu dekat ke tempat kerja dari calon properti itu ya, kemudian ya satu hari kamu mendapatkan pasangan ya, kalau lokasi yang strategis tentunya itu hal yang mudah. Tapi kalau lokasinya kurang strategis, tentunya kamu harus menyesuaikan lagi dengan pindah rumah ya, atau pindah apartemen, dan atau ya kamu tetap stay ya di properti yang kamu pilih. Tapi kemungkinannya tentu aja menjadi kesulitan, misalnya bagi pasangan kamu untuk ke tempat kerja atau mengharuskan dia pindah tempat kerjaan seperti itu ya. Nah, inilah salah satu pertimbangan ya dari kriteria pemilihan properti yang harus kamu lakukan tentunya. Ya, tentunya masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain juga ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya sudah berkecimpung 10 tahun, ya lebih dari 10 tahun di dunia properti. Ya, salah satunya tentu saja saya menangani pembelian dan penjualan properti, sehingga saya sudah membantu lebih banyak ya, lebih dari puluhan ya klien properti supaya mereka bisa mendapatkan properti yang tepat sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, nah kita kembali lagi kalau ke rumah versus apartemen ya. Jadi untuk rumah ya tentu aja saya akan breakdown dulu satu persatu ya. Kriterianya adalah kamu memang harus mempersiapkan ya persiapan keuangan yang lebih besar dan lebih kuat, karena tentunya rumah di Jakarta terutama itu memiliki harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian selain itu ya tentu aja rumah itu tentunya berada di lokasi yang lebih sedikit ke pinggir ya, karena lokasi-lokasi strategis itu biasanya tanahnya sudah harganya sangat tinggi sekali ya, harga tanahnya sangat tinggi, dan sehingga ya tentu aja tidak memungkinkan lagi untuk dibangun rumah di daerah-daerah tersebut. Dan kalaupun ada, itu harganya terutama untuk first homeowner ya, pembeli rumah pertama, itu sangat tidak terjangkau harganya. Jadi ya tentu aja pilihannya adalah ke area pinggir.
kamu juga bisa memilih rumah dengan lokasi-lokasi yang punya opportunity akses yang bagus juga. Ya, tentunya itu juga ada banyak di Jakarta. Ya, selain itu, ya kamu juga bisa mempertimbangkan yang lain dari rumah itu adalah lingkungan sekitarnya. Ya, kamu pastikan juga lingkungan sekitarnya itu bersahabat dan membuat kita nyaman. Ya, karena lingkungan yang mendukung itu tidak hanya berguna untuk kita, tapi juga untuk keluarga dan calon keluarga kita nantinya. Nah, kalau kita berbicara, kita pindah ke apartemen, ya tentu aja apartemen kita bisa pilih dengan untuk lokasi-lokasi yang lebih strategis, karena apartemen itu walaupun lokasinya lebih strategis, harganya tidak lebih mahal karena bisa dibangun dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga tentu aja ya, ini memberikan sedikit kelonggaran supaya kamu bisa mendapatkan tempat tinggal yang strategis dengan harga yang lebih terjangkau ya. Walaupun tentu aja tinggalnya tidak sendiri, tapi bersama ya dalam konsep ya hunian vertikal tentunya. Nah, yang harus diperhatikan dari keduanya adalah ya tentu aja dari pengelolaan properti. Ini yang seringkali terlewatkan bagi banyak calon pembeli properti, yaitu tentang bagaimana prospek dari manajemen propertinya. Dalam hal ini pengelola gedung atau pengelola lingkungan rumahnya. Ya. Nah, properti itu sendiri ya tentu aja harga memang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, tapi tanpa didukung manajemen yang mumpuni yang membuat komunitas di lingkungan properti tersebut ya berkualitas, ya tentu aja ya harga properti yang sekiranya kita kira meningkat itu belum tentu terjadi ya, karena ya orang yang nantinya akan mau beli properti kita di masa depan itu tentu pasti memilih lingkungan-lingkungan yang nyaman dan berkualitas. Ya, kenapa mereka mau membayar lebih kalau misalkan lingkungan kita tidak mendukung untuk itu? Ya, jadi kalian semua tentunya harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, nah berbicara bagaimana perencanaan untuk pembelian properti, ya salah satunya kamu memilih antara apartemen dan rumah itu tentunya ada di panduan untuk membeli rumah, ya supaya tentunya kamu tidak rugi sampai ratusan juta atau bahkan miliaran. Ya, kamu bisa cek detailnya dengan klik link di bawah ini. Ya, pastikan ya perencanaan kamu itu betul-betul matang dan dipersiapkan secara mendetil, sehingga ya tentu aja kamu bisa melangkah dengan mantap dalam kehidupan kamu tentunya. Ya, oke, sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.